Perkenalkan, nama saya Brigitta Megilana Ade dengan NIM 24070101043, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya akan presentasikan tentang analisis masalah kesehatan, masalah penyakit filariasis menggunakan metode diagram Fishbone. Sebenarnya apa itu penyakit filariasis? Filariasis atau penyakit kaki gajah merupakan penyakit menular menahun atau kronis yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang hidup di dalam sistem getah bening atau limfatik manusia. Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk yang membawa larva cacing filaria dari orang yang sudah terinfeksi ke orang yang sehat. Penyebab penyakit filariasis melalui tiga nyamuk atau pertama ada Culex, itu biasa umumnya terjadi di perkotaan. Yang kedua ada Anopheles, biasanya terjadi di perkotaan juga dan terutama pada hutan. Yang ketiga ada Mansonia, umumnya di daerah rawa atau dengan tumbuhan-tumbuhan air. Selanjutnya kita akan masuk pada Fishbone atau diagram penyakit filariasis. Yang pertama ada faktor lingkungan atau faktor eksternal, faktor fisik dan faktor biologis di sekitarnya. Habitat nyamuk umumnya tinggal di daerah-daerah yang lembab, yang kurang bersih, sehingga menjadi penularan penyakit larva yang membawa penyakit filaria sehingga terjadinya penyakit filariasis. Yang kedua ada sanitasi buruk, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebersihan lingkungan sehingga mudah terjadi penyakit filariasis yang dibawa oleh nyamuk yang membawa larva cacing filaria. Yang ketiga ada keberadaan hewan ternak. Kadang ternak yang dengan tempat tinggal ya dapat menjadi tempat istirahat atau sumber makan nyamuk tertentu. Jadi faktor lingkungan merupakan faktor umum yang terjadi sehingga terjadinya penyakit filariasis. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sehingga menjadi faktor utama terjadinya penyakit filariasis. Selanjutnya masuk pada faktor manusia atau faktor hoax dan perilaku, seperti yang terjadi di lingkungan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, pengetahuan yang rendah tentang penyebab penyakit, cara penularan dan cara pencegahan filariasis. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sebenarnya apa itu penyakit filariasis, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit filariasis dan cara pencegahannya. Kedua ada perilaku tidak sehat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pada diri sendiri sehingga menjadi faktor utama terjadinya mudahnya masuknya infeksi filariasis ke dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada mobilitas penduduk. Pergerakan penduduk dari daerah endemis ke non endemis menjadi faktor utama atau sebaliknya bisa jadi menyebarkan infeksi. Yang keempat ada faktor demografi. Usia dan jenis kelamin tidak menjadi faktor utama terjadinya penyakit filaria. Yang kedua ada kepatuhan rendah. Masyarakat takut atau tidak rutin mengkonsumsi obat pencegahan massal filariasis atau POPM filariasis yang diberikan oleh petugas kesehatan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa manfaat dari minum obat tersebut sehingga tidak ada cara penularan jika terjadi penularan penyakit yang sangat cepat. Yang ketiga ada metode atau faktor program dan intervensi, cakupan POPM atau biasanya obat penularan, distribusi obat pencegahan massal filariasis tidak mencapai target yang ditentukan. Yang kedua, kurangnya sosialisasi, promosi kesehatan dan penyuluhan mengenai jadwal POPM atau bahaya penyakit filariasis yang minim. Yang ketiga ada kerjasama antar sektor yang kurang optimal, seperti koordinasi lintas sektor seperti pemerintah sekitar, dinas kesehatan, tenaga kesehatan maupun tokoh masyarakat yang lemah dalam penanggulangan penyakit filariasis. Keempat ada kunjungan rumah yang minim. Petugas kesehatan jarang mengunjungi rumah-rumah untuk melakukan sosialisasi tentang penyakit filariasis. Keempat ada material atau faktor agent dan faktor. Faktor-faktor yang berhubungan dengan agent dan faktor atau perantaranya. Yang pertama ada keberadaan cacing filaria.
adanya parasit cacing filaria seperti Wucheria banctori, Brugia malayi, dan Brugia timori itu di daerah tersebut. Yang kedua ada faktor nyamuk beragam. Filariasis ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk seperti Culex, Mansonia maupun Anopheles yang memiliki habitat yang berbeda-beda. Yang ketiga, ketersediaan obat, keterbatasan akses atau pasokan obat ya atau ivermectin untuk pengobatan dan pencegahan. Jadi kesimpulannya, pendekatan diagram Fishbone menunjukkan bahwa kejadian penyakit filariasis merupakan masalah kesehatan kompleks yang diakibatkan oleh interaksi berbagai faktor risiko dari berbagai aspek. Tidak ada penyebab tunggal melainkan kombinasi dini. Faktor manusia, perilaku, pengetahuan, kepatuhan minum obat rendah. Faktor metode, kelemahan atau program intervensi kesehatan dan sosialisasi. Yang ketiga, faktor material, keberadaan agen penyakit dan beragamnya jadi faktor penyamuk. Yang keempat ada faktor lingkungan, sanitasi buruk dan habitat nyamuk yang meluas. Pengendalian filariasis efektif memerlukan intervensi multisektor yang komprehensif, tidak hanya pada pengobatan massal, tapi juga perbaikan sanitasi lingkungan, edukasi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, dan peningkatan partisipasi serta kesadaran masyarakat. Sekian dari presentasi saya tentang analisis masalah kesehatan filariasis melalui metode Fishbone.